selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, ke-8 MLPL, ke-9 Bepin, dan ke-10 Kowal. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,22% ke harga 7.035. Ditarik menit akhir dan transaksi ada di 13,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG tutupannya di 7.035. Berarti doji candlenya hijau untuk ISG. Dan ISG hari ini padahal ada sentimen dari surplus neraca dagang ya. Cuman nggak terlalu berpengaruh sepertinya. Lihat besok aja. Ini kan udah di bottom nih. Besok ada peluang sih lanjut ya. Ini mantul. Ini kan karena belum update nih. Kalau TradingView ini delay 3 menit apa 5 menit yuk. Kan tutupannya di 7.035. Berarti di area ini. Jadi ya harusnya ada technical rebound ya. Dan seperti itu. Untuk ISG besok kita lihat aja ya. Kalau dia hari ini 7.050 itu cukup bagus tuh ya. Kalau di harga tertingginya hari ini tutupannya ya. Tapi sayangnya cuman sedikit aja 7.035. Ya lihat besok semoga aja lanjut hijau. Tapi perlu hati-hati besok kalau dia kan hari ini hijau. Kalau dia besok koreksi nah bisa peluang lanjut. Tapi harusnya ini candle terakhirnya kalau memang mau naik ya. Ini candle terakhir terus naik. Ini kan ada pola bullish penan. Harusnya rejection ini kan udah lebih setengah candle panjang ini. Dan hari ini tutupannya hijau. Ya sepas setengahnya ya. Ya lihat besok. Besok hijau bagus tuh. Apalagi tembus 7.100. Kan hari ini 7.000. Berarti besok kalau naik 1% tuh oke tuh. Apalagi 1% lebih untuk ISG. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 310 menguat 0,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka sudah di atas EMA 200-nya dan sudah bergerak 200 hari lebih. Dan oke nggak untuk Buka? Oke, Buka ya. Ini dia mantul dari supportnya 302 ya. Support kuatnya memang di 300. Jebol itu tinggalin dan hari ini volumenya meningkat. MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Hari ini volume meningkat. Besok tembus 320 itu siap-siap ke 340. 1 sampai 2 minggu ke depan. Buka bagus nih. Kalau yang belum punya ya masih bisa spek buy. Pokoknya tutup di bawah 300 dengan kondisi seperti ini tinggalin aja. Tadi harusnya tuh ya beli di 300, 302, 304 itu area baik. Kalau Buka ini sudah saya rekomendasikan semenjak hijau di tanggal 11 kemarin ya. Hari Jumat itu saya suruh spek buy. Tapi dia open gap up. Nggak kekejar ya. Jadi oke nih Buka. Target arah peluang besar ya. Kalaupun ternyata dia nggak mampu naik lebih tinggi. Dengan kondisi chart seperti ini. Dengan kondisi EMA 200 yang sudah ditembus dan di reject. Semestinya Buka minimal bisa sampai 340. Jadi masih ada potensi upside sekitar 10%. Tapi ini disclaimer on risknya hitung-hitung aja. Di bawah 300 sudah gagal. Menurut saya ya untuk Buka. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang hari ini ditutup di harga 204 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto juga oke. Goto bertahan di atas perubahan praksi harga 200. Low-nya juga hari ini 200 dan mantul. Ini bagus, besok harus hijau. Kalau besok tembus 210, sangat berpeluang ke 220 dia minggu ini ya, 3 hari ke depan. Jadi menarik nggak untuk Goto? Goto masih menarik, yang penting bertahan di atas 200. Risknya kecil juga nih, kalau minat paling cut loss-nya 4% dengan target profitnya sekitar hampir 7-8%. Ke 220 itu aja, peluang disentuh. Yang penting besok tembus 210 ya untuk Goto. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SRTG yang ditutup menguat 0,38% ke harga 2.640. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SRTG pelan-pelan dia juga naik dan kepentok di 2650. Kelihatan dia naik dengan volume yang menurun. Berarti bayar juga kurang minat, kurang. Itu kan indikasi bayarnya nggak terlalu kuat karena naiknya juga volumenya besar, partisipasi bayarnya kurang dan memang nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Memang dia break 2.600, cuman ini kita pakai aja 2.650 tembus itu bisa lanjut. Cuman nggak ideal ya kalau baru beli, wait and see aja lah, sabar-sabar aja, cari saham lain aja. Dengan kondisi seperti ini memang ada peluang untuk naik lebih tinggi. Tapi kalau misalnya nekat beli ya, ini kan dia break 2.600 bisa ya, kalau nekat stop loss aja kalau dia jebol 2.600. Kalau mau toleransi sampai 2.500 baru stop loss, itu downtrend pastinya
ya. Kalau dia jebol 2.500 nya ini kan ditahan harusnya 2.500. Nah, kalau ditarik dengan trend line ke atas. Ya kalau seperti ini risk rewardnya berminat, cut lossnya sekitar 6%, target profit 2.800 ya seimbang. Kalau minat ya. Tapi apakah ada peluang? Ada peluang ke atas. Kalau mau cut loss mepet silahkan juga ya, di bawah 2.600 cut loss dulu ya boleh juga 2,5% aja. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMTK yang ditutup menguat 1,8% ke harga 1.695. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ini ada sinyal untuk uptrend ya. Ini dia retest saja nih, terus mantul lagi. Nih retest naik, gagal nembus 1.800, koreksi dulu 1.600, retest naik. Ini bisa jadi konsolidasi. Kalaupun nggak mampu nembus 1.800, dia konsol. Risknya udah terlalu tinggi ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi saya juga nggak perhatikan ya. Itu yang susahnya kita nih kalau trading saham itu memang harus perhatikan, harus cepat ambil momentum. Misalnya di support beli, nekat. Ini kan dia dekat-dekat support ke 1.625 terus mantul ya. Itu kalaupun kita masih 2% di atas support itu masih ideal untuk beli ya. 2% dari atas support. Kalaupun cut loss-nya 4%, 5% nih, ya berarti sekitaran 3%, 4% di bawah support ya. Risk reward 1 lah kalau minat ya. Nah seperti ini. Cuman kalau harga sekarang cut loss-nya sudah cukup dalam, 6%, target profit sama masih. Kalau minat ya masih sama nih. Ini bagus nih sinyalnya. Yang penting jangan merah. Kalau dia merah tiba-tiba turun lagi, jebol EMA 20-nya ini, garis ungu ini udah tinggalin aja. Udah nggak kuat tuh. Udah potensi besar loh, nggak kuat. Jadi kondisi sinyal seperti ini, hammer dengan body juga cukup lebar. Kalaupun koreksi tipis. Kalau sampai tutup di bawah EMA 20-nya ini udah tinggalin aja. Apalagi di bawah 1.600. Seperti itu ya. Ini kalau memang dia naik karena ini volumenya meningkat. Yang meningkat, kalau tembus ada peluang menguji EMA 200-nya. Ini kan juga ada double bottom. Bisa jadi nih 1-2 minggu ke depan saham-saham all time high ya. Kalau ISG tembus 7.150-nya. Jadi ya ini ada indikasi bagus nih. Konfirmasinya IMTK jangan turun 1.600 seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup hari ini menguat 3,93% ke harga 264. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK rejection EMA 200-nya, EMA 20-nya sudah mampir memotong EMA 200. Ini sinyal bagus. Dia retest trendline pola symmetrical triangle atau bearish bullish pennant ya. Karena ada yang bilang symmetrical triangle itu minimal 20 candle. Tapi ya itulah polanya ya. Apapun namanya ya tetap yang penting tahu pola dan bagaimana strategi untuk beli atau strategi entry atau exitnya. Dan dia mantul dan tutupannya juga bagus 264 dengan volume besar. Udah ini rejection, arahnya potensi besar memang ke 300 untuk SCMA ya. SCMA oke nih, EMA 20-nya juga bagus, EMA 60 di bawah, cross minimal kalau dilihat kondisi seperti ini berapa nih? 270 lah ya. Resisten semenjak April 2022 itu dulu ya, naik 10 poin aja dulu ya, dari 250 ke 270, 290, 300 ya. Itulah arah SMA ya. Seminggu ini 3 hari ke depan ada peluang terdekat uji 270-nya dulu untuk SCMA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 250 menguat 2,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG kemarin reject, jebol lagi support 250, hari ini naik lagi 250. Apakah ini konfirmasi dengan volume besar? Bisa jadi loh ya. Tapi ini disclaimer on, ini saham strong downtrend, cuman mulai ada yang indikasi konsolidasi. Risknya kecil aja kalau minat ya. Nih, kalau memang ini benar volumenya bagus, memang mau ditarik naik ya, karena dia koreksi volume kecil pas jebol 250, tutupannya di 244, terus hari ini ditarik naik lagi 250. Kalau besok merah lagi ya udah gagal. Apalagi tutup di bawah 240 itu gagal ya. Coba aja kalau Bapak Ibu perhatikan besok ya. Risknya kecil sekitar 5% aja risknya. 234 itu udah target profit minimal 280 atau 260 aja juga bisa. 260 terdekat dulu ya. Nih 6% atau sampai 280 sangat berpeluang. Apalagi kalau WRG ini memang ada bandar, ada inflow-nya masuk ya, bisa ditarik tinggi
11% tuh sangat mungkin karena karakternya seperti itu. Cuman hati-hati, jangan beli di pucuk. Kalau mau beli ya beli di saat dia di bawah seperti ini. Risknya kecil. Kalau Bapak Ibu tunggu dia di 280 baru beli, pas dia nembus EMA 60 ini takutnya nih dia juga sering membentuk candle hammer atau ekor yang panjang dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup terkoreksi 3,08% ke harga 157. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, koreksi wajar. Menurut saya besok bisa tembus lagi 160 tuh. Atau harga tertingginya hari ini 168. Kondisi seperti ini lah ya. Mungkin nggak koreksi lagi satu candle ya. Kalaupun satu candle lagi nggak masalah lah ya. Ini kan sudah terkonfirmasi pola inverted L shoulder. Kalau dia retest lagi 150 itu nggak masalah, malah kesempatan. Jadi besok boleh jadi besok kalaupun koreksi satu candle lagi nggak masalah. Yang penting jangan tutup di bawah 146 lah ya, 145 itu. Di bawah itu ya udah gagal. Kalau mau bagus satu candle aja besok, apalagi dia membentuk doji, bagus. Kalau mau bagus lagi ya besok rebound tembus 160. Itu aja untuk MPPA. Kalau dilihat MPPA nih sepertinya serius mau naik. Minimal dia 180, peluang besar bisa. Semoga aja minggu ini atau minggu depan ya. Minggu ini kemungkinan bisa lah ya. Cuman 12% kayaknya naik tuhnya tuh. 15% ya. Ya mungkin top lossnya cukup dalam kalau 140 ya. Tutup aja EMA 20-nya nih. Ganggu psikologis Bapak Ibu. Kan jauh nih. Pokoknya di bawah EMA 20 ini tinggalin aja. Di bawah EMA 60-nya tinggalin. 144 ini udah 8% memang dari harga sekarang. Lihat besok ya, besok tunggu. Besok kan dia siapa tahu dikasih koreksi lagi di dekat-dekat 150 sampai 153, 154 itu spek buy di situ. Ya kalau dia terus turun tinggalin aja. Tapi harusnya dijaga ya 150-nya untuk MPPA. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup juga terkoreksi 2,98% ke harga 130. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL juga serius mau naik. Hari ini koreksi belum kecil. Ini dia paling satu candle juga ya. Kemungkinan kalaupun koreksi satu candle aja harus aman ya. Dan kalau dia turun dari 127, 128-nya itu ya udah tinggalin. Besok ya harga sekarang masih bisa beli atau besok antri di bawah siapa tahu dikasih 128, 129 ya. Tapi kondisi seperti ini kan dia masih di atas pola symmetrical triangle atau bullish pennant-nya atau pattern flag juga bisa ya. Tapi agak beda kalau pattern flag. Bullish pennant ya besok kalau tembus 135 itu bagus atau tembus ini sekalian EMA 60-nya nih 136. Nah, tembus itu siap tuh. Bagus. Bisa lanjut. Ini sepertinya juga akan potensi untuk serius naik ya. Tapi ini disclaimer on, apapun bisa terjadi di market ya kita harus stop loss kalau di luar plan. Seperti itu. Untuk MLPL atau kalaupun yang nggak mau stop loss ya yang penting sabar. Kuncinya sabar aja. Nggak harus juga stop loss ya. Sesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1100 terkoreksi 1,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin juga lagi konsolidasi biasa aja nih ya. Dia lagi ngumpulin tenaga. Ini kelihatan nih volumenya kering ya. Koreksi-koreksi biasa. Lihat saat candle hijau volumenya besar, saat koreksi volumenya kecil. Ini lagi akumulasi untuk naik lebih tinggi. Targetnya masih sama 1200. Jadi kesempatan spek buy. Stop loss di bawah 1060. Di bawah EMA 20-nya nih tinggalin aja Bovin. Jadi masih oke Bovin. Menarik diperhatikan. Jadi seperti itu aja untuk Bovin ya. Ini konsolidasi untuk naik lebih tinggi sepertinya. Risknya kecil aja nih. Stop loss di bawah 1060. Di bawah EMA 20-nya nih tinggalin aja. Kasih toleransi lah 1060. Berarti 1050, 1040 udah tinggalin. Seperti itu. Targetnya mana? 1200. Jadi risk reward 1/1,5. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Koal yang sudah lama nggak dibahas. Saham baru IPO dan dia menguat hari ini 8,82% ke harga 222. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal setelah dia bertahan di 200 ya ini nggak perhatikan juga ya. Angka genap padahal risknya kecil kan. Paling stop lossnya ya 3%, 4%. Kalaupun jebol ini ternyata dipertahankan ya seperti itu market tuh ya. Dan dia tembus 220-nya lanjut nggak nih? Kayaknya sih bisa lanjut nih. Kan udah dekat dengan harga IPO-nya nih udah ARB berhari-hari kan bahkan sebulan lebih di ARB turun terus. Dan ini sepertinya sinyal untuk dia reversal target
kenaikannya 250 aja dulu, angka genap ya terdekatnya itu arahnya. Harga sekarang bisa nggak spek buy? Ini buy on break ya, kalau ada yang nekat tadi buy on break. Pokoknya dia koreksi 216, 214 tuh ya pertimbangan stop loss, atau kalau Bapak Ibu mau targetnya ke 250 bisa risk reward 1:1 juga. Cut lossnya cuman cukup dalam sekitar 12%. Nih cut lossnya 14 bahkan ya. Jangan terlalu dalam. 100 ya 187 itu udah. Oh jangan terlalu dalam ya. 190 aja. 192 udah. 13% target profit. Kalau 250 ditembus 14 nih. Risk reward 1:1. Kalau mau cut loss tipis juga bisa di 212, 214 tuh. Kalau dia false break ya udah tinggalin dulu. Ya. Jadi seperti itu. Untuk call ada sinyal untuk balik ke arah, minimal bisa ke 250 itu. Cuman harga belinya yang kurang ideal harga sekarang ya. Kalau mau teknik masuk scalping, besok kalau momentumnya bagus bisa masuk seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.